Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Usman. Saya mengambil prodi Sosiologi kelas pagi. Nomor mahasiswa saya 181322670. Di sini saya sedikit akan menjelaskan berkaitan dengan tugas UTS yang mengenai penguasaan materi yang dari awal sampai dengan terakhir pembelajaran. Di sini saya mengambil dari sosiologi agama. Dari pembelajaran yang pertama yang diberikan oleh dosen yang mengenai pertama dengan pertanyaan, apakah teman-teman bisa membantu mengartikulasikan apa itu sosiologi agama. Di sini banyak sekali dari teman-teman yang menjawab apakah itu sosiologi agama. Yang pertama yang berkaitan dengan sosiologi agama dari teman saya, yaitu sosiologi agama adalah sosiologi yang berparadigma dengan agama, tidak dengan satu agama saja tetapi mencakup semua agama. Dari sini kita bisa melihat di Indonesia ini berbagai macam agama ada di dalam Indonesia ini, terkhusus di Indonesia. Dan ada juga dari teman-teman yang lain juga menjawab bahwasanya sosiologi agama merupakan suatu masyarakat yang mempelajari latar belakangnya, sejarahnya, perkembangan di dalam masyarakat itu sendiri. Ada pendapat lain dari teman-teman yang lain. Sosiologi agama adalah sesuatu situasi pengetahuan yang dikaitkan metafisik yang tidak material dan hanya menitik beratkan kepada orientasi pasca kematian. Hal ini menurutnya agama telah dijadikan alat untuk membangun kesadaran palsu, untuk mengalihkan perhatian pemeluknya atas penderitaan nyata dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Di sini juga sistem keyakinan atau institusi sosial yang ada di manusia itu juga sebagai sistem keyakinan bahwasanya agama itu mempengaruhi atau bahkan menentukan bagaimana orang berpikir, bertindak dan berperilaku. Nah, ini jadi peran agama ini sangat penting untuk di kehidupan kita, khususnya untuk makhluk hidup seperti manusia ini dalam makhluk sempurna. Jadi agama ini menjadi tolak ukur kita untuk mengenal Tuhan kita, Sang Pencipta kita, ya, dan nantinya kita akan kembali kepadanya. Dan sini juga agama ini sendiri menjelaskan kita bahwasanya kita beragama, dengan kita beragama ini bisa menggambarkan bahwa kita manusia yang berakhlak dan berperilaku baik dalam masyarakat, karena perilaku baik atau buruk kita bisa dinilai dari agamanya kita. Namun juga agama ini sebagai pegangan hidup, baik di masyarakat maupun sesudah kita meninggal, sedangkan proses merupakan suatu yang pandang yang belum tentu kebenarannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi sosiologi agama yang pertama. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau masih tabu, mohon maaf yang sebesar. Ada pendapat lain dari teman-teman yang lain. Sosiologi agama adalah sesuatu situasi pengetahuan yang dikaji dari sudut pandang sosiologis itu sendiri, di mana sosiologis itu terdapat dua kata, yaitu dari socius, yaitu kawan, dan logos, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah kawan dalam ilmu pengetahuan. Dari sosiologi agama ini sendiri, dari pandangan teman juga kita yang lain, yaitu agama membicarakan sosiologi agama
yaitu membicarakan fenomena sosial, yakni agama sebagai manifestasi sosial. Sehingga agama dapat dijadikan sebagai patokan dan dalam kita berperilaku di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini juga peran agama untuk kita sangatlah penting. Namun hal yang perlu diperhatikan dan dicatat dalam sosiologi agama itu sendiri adalah bagaimana sosiologi agama tidak hanya hendak melihat bagaimana seseorang beragama, akan tetapi untuk memotret kehidupan beragama secara kolektif yang difokuskan kepada peran agama dalam mengembangkan atau menghambat eksistensi sebuah peradaban suatu masyarakat. Penggunaan kita menghambat di sini, saya menggunakan melihat peran agama sebagai agama yang dewasa dengan saat ini. Jadi sesuatu yang tidak akan pernah berubah dimaknai sebagai sesuatu yang kekal atau abadi. Itulah jadi kita bisa membahas bahwasanya jadi agama adalah sarana yang menjadi jembatan bagi manusia untuk menuju kehidupan yang kekal atau abadi, karena di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali kehidupan setelah kematian. Jadi kita banyak sekali dibekali agama untuk duniawi kita maupun untuk di akhirat kita. Dari religinya atau bahasa Latin dan berakar pada kata kerja yang religi yang berarti mengikat atau kembali. Maksud dengan bereligi yaitu seseorang mengikat dirinya dengan Tuhan. Nah, di sini fungsinya agama yaitu kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Contoh kalau dalam agama Islam kita berdialog dengan Tuhan kita dengan cara sholat 5 waktu, yaitu sholat 5 waktu, kemudian berzikir. Itu secara langsung kita berinteraksi dengan Tuhan kita. Selanjutnya, apakah dari dosen kemarin juga mengatakan bahwa apakah agama itu sama dengan persepsi? Ini banyak sekali teman-teman yang menjawabnya. Dari saudara Mas Awan ini mengomentari bagaimana agama itu sebagai jembatan, menjadi jembatan bagi manusia untuk menuju kehidupan yang kekal. Dari pemahamannya Mas Awan yang disampaikannya, yaitu bukannya pemahaman yang keagamaan semacam ini yang dikritis oleh Karl Marx. Dia bertanya begitu, yang dikritis oleh Karl Marx, karena seharusnya agama jangan dipahami sebagai corak pemahaman atau doktrin metafisik yang tidak material dan hanya menitik beratkan kepada orientasi pasca kematian. Hal ini menurutnya agama telah dijadikan alat untuk membangun kesadaran palsu, untuk mengalihkan perhatian pemeluknya atas penderitaan nyata dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Di sini juga sistem keyakinan atau institusi sosial yang ada di manusia itu juga sebagai sistem keyakinan bahwasanya agama itu mempengaruhi atau bahkan menentukan bagaimana orang berpikir, bertindak dan berperilaku. Nah, ini jadi peran agama ini sangat penting untuk di kehidupan kita, khususnya untuk makhluk hidup seperti manusia ini adalah makhluk sempurna. Jadi agama ini menjadi tolak ukur kita untuk mengenal Tuhan kita, Sang Pencipta kita, ya, dan nantinya kita akan kembali kepadanya. Dan di sini juga agama ini sendiri menjelaskan kita bahwasanya kita beragama, dengan kita beragama ini bisa menggambarkan bahwa kita manusia yang berakhlak dan berperilaku baik dalam masyarakat, karena perilaku baik atau buruk kita bisa dinilai dari agamanya kita. Namun juga agama ini sebagai pegangan hidup.
baik di masyarakat maupun sesudah kita meninggal, sedangkan prasasti merupakan suatu yang pandang yang belum tentu kebenarannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi sosiologi agama yang pertama. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau masih tabu, mohon maaf yang sebesar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.